Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Pernah nggak sih lihat orang yang pinjam uang tetapi perlu mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dipinjam? Wah, harusnya kan dikembalikan sesuai nominal saat meminjam ya. Nah, ini malah dilebihkan atas kemauan si pemberi pinjaman. Nah, kelebihan atau pertambahan jumlah uang dari yang dipinjam itu namanya riba. Nah, riba itu apa sih? Contohnya kayak gimana aja? Perkenalkan, saya Fadila Aulia Rahma dan di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Jadi, semua orang yang terlibat riba akan terkena dosanya. Adapun dasar hukum riba adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Allah tentang riba terdapat di surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Larangan menggunakan hasil riba terdapat di surat Al-Baqarah ayat 278. Riba sebagai harta yang tak ada berkahnya terdapat di surat Ar-Rum ayat 39 dan larangan Allah tentang riba terdapat di surat Ali Imran ayat 130. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu tukar-menukar dua barang sejenis tapi tidak sama ukurannya. Misalnya, 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas. 1 kambing yang besar ditukar dengan 1 kambing yang kecil. Yang kedua, ada riba qardhi, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi orang yang meminjamkannya. Contohnya itu seperti utang 25.000 saat mengembalikan harus ditambah 10% menjadi 27.500. Yang ketiga ada riba nasiah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utangnya. Misalnya, si A ini meminjam uang kepada si B sejumlah 100.000 dengan perjanjian waktu selama 1 bulan. Nah, si B ini belum bisa, setelah 1 bulan ini si B belum bisa mengembalikan. Jadi si B ini harus mengembalikan uang itu sejumlah 125.000. Yang keempat ada ribayat, yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antar penjual dan pembeli. Misalnya nih, seorang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar si penjualnya langsung pergi, sedangkan berasnya itu belum ditimbang apakah pas ataukah kurang. Kenapa sih riba itu dilarang? Riba dilarang karena satu, dapat menimbulkan eksploitasi atau pemerasan oleh pemegang modal besar atau orang kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Yang kedua, dapat menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang yang tidak mampu itu bertambah berat bebannya. Yang keempat, dapat memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Sekian penjelasan mengenai riba dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan di dalam menjelaskan riba, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.